Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang bergerak di bidang properti, ya, sektor yang cukup berisiko. Tetapi perusahaan yang satu ini tampaknya sangat jago sampai mereka bisa mendapatkan valuasi yang menurut saya sangat menarik, ya. Seberapa menarik? Yuk kita bahas sama-sama perusahaan yang di request oleh teman-teman ini, ya, yakni Nusaraya Cipta Tbk dengan kode emiten NLCA. Mereka bergerak di bidang properti, ya. Apa aja yang menjadi sejarah mereka? Yuk, mari kita lihat. Dikenal sebagai NRC, salah satu kontraktor Indonesia terkemuka sejak 17 September 75 sebagai kelanjutan dari PT National Road Builders and Construction Co. yang didirikan oleh Insinyur Benjamin Arman Suryajaya dan Insinyur Marceno Wirjo Saputro pada tanggal 25 November 68, ya. Salah satu anak perusahaan daripada SSIA juga, ya, yang berdiri tahun 75 tadi kita lihat, ya. Sejak 92, kantor pusat daripada NRC berada di Gedung Geraha Cipta, Jalan DI Panjaitan nomor 40 Jakarta Timur, dan memiliki cabang di Medan, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Balikpapan, ya. Nah, pada tanggal 10 Desember 2009, perusahaan telah meningkatkan sertifikasi dan memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 dari PT Sukovindo International Certification Service dan sertifikasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Terakhir juga memperoleh sertifikat OHSAS 18001-2007, ya. Ini sejarahnya. Jadi 68 sudah mulai berdiri pertama kali, tapi dengan nama perusahaan konstruksi National Road Builders and Construction. Lalu pada tahun 75 lah, ya, berdiri kembali dengan menggunakan nama baru PT Nusaraya Cipta. Tahun 94 diakuisisi oleh SSIA, ya, salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia, ya. Salah satu, bukan yang nomor satu, ya. Jadi salah satu aja. Jadi bisa dibilang aset SSIA ini masih kalah dengan banyak perusahaan properti lainnya, ya. Tapi bukan berarti kecil, karena besar banget, ya. Aset daripada perusahaan ini 8 triliun lebih, ya. Baik, lalu selanjutnya kita akan lihat tahun 96 menyelesaikan proyek Hotel Grand Melia, ya. Lalu pada tahun 98 sertifikasi ISO 9002-94. Tahun 99 menyelesaikan proyek pembangunan pemukiman Musi Port Mill. 2003 juga ada sertifikasi lagi ISO 9001 tahun 2000. 2009 proyek-proyek di Bali, ya, ada hotel, resort, villa, dan lain-lain. 2010 perbaikan tol Tangerang Merak, ya. Jadi mereka juga membangun tol juga. Lalu pada tahun 2011 menyelesaikan proyek pembangunan Royal Mediterranean Garden Residence. Tahun 2012 diversifikasi ke dalam bisnis infrastruktur. 2013, ya, terdaftar di Bursa Efek, ya. Jadi mereka IPO tahun 2013, listing date-nya tanggal 27 Juni 2013. Tahun 2015 menyelesaikan proyek tol Cikopo Palimanan, ya. Jadi mereka juga membangun tol banyak banget. Lalu tahun 2016 menerima penghargaan dari Forbes Indonesia, ya, sebagai 50 perusahaan terbaik dari yang terbaik tahun 2016. 2018 pembukaan Hotel Batika. Jadi gitu aja sih sejarah mereka. Apa aja portfolio mereka, di antaranya ada hotel dan resort. Lalu ada lagi bangunan tinggi bertingkat. Lalu juga ada pusat perbelanjaan, mall, dan retail. Ya, jadi ada banyak banget proyek komersial, proyek industri, infrastruktur, dan lainnya, ya. Nah, jadi ada banyak banget proyek-proyek mereka. Ini contoh dari yang sektor industri punya, seperti pabrik dan lain-lain, ya. Oke, jadi kita aja. Selanjutnya kita lihat tentang proyek-proyek mendatang yang sedang berlangsung juga. Mungkin ada beberapa yang kita kenal, Hotel Apartemen Tentram, Semarang, dan lain-lain, ya. Cukup banyak di sini. Mereka cukup produktif sih, meskipun sektor ini saya biasanya menganggap ini sektor yang cukup beresiko, tapi ternyata, ya, mereka dapat manage-nya dengan baik. PR-nya juga cukup bagus, 5,61 kali, ya. Jadi untuk prospeknya sih cukup beresiko, tapi manajemennya bagus banget. Jadi, ya, menurut saya sih masih aman, ya. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya, di mana porsi masyarakatnya 17,33%. Ini masih aman. Lalu PT Surya Semesta Internusa Tbk itu sebesar 63,35%, ya. Kalau kita baca di sini sih baik-baik aja, aman-aman aja. Jadi, ya, untuk pemegang saham nggak ada masalah. Selanjutnya kita lihat di statistik daripada NLCA ini.
yang kebetulan sudah update sampai kuartal pertama tahun 2022 ya, dan oke banget, meningkat drastis daripada laba tahun lalu, di mana operating profitnya 50 miliar rupiah, tepatnya di 50,05 miliar rupiah, dengan net profit 32,95 miliar rupiah. Ini operating profitnya lebih besar, which is nice, dengan PER-nya 5,61 kali. Ini hampir memenuhi watchlist premium saya, tapi karena belum ya, tapi masih bisa masuk ke dalam watchlist yang normal sih ya, jadi masih boleh investasi. Selanjutnya operating profit margin 7,95%, ini cukup kecil sih. Net profit margin 5,23%, lebih kecil lagi, dengan quick ratio 194,65%. Ini bagus ya. Mereka juga cukup rajin bagi dividen, tiap tahun ada ya. Kalau kita lihat di sini tahun 2022 udah bagi, jadi harus tunggu tahun depan ya kalau mau dapat dividen lagi dari NLCA ini. Untuk turnover kemarin hari Jumat penutupannya 318 juta rupiah, cukup sepi ya. Padahal market cap-nya cukup kecil sih, jadi bisa dibilang karena market cap-nya kecil ya. Jadi NLCA ini bagaimana? Kalau menurut saya sih ini oke banget sih. Jadi bagi teman-teman yang request NLCA ini ya boleh ya, kalau mau investasi ke NLCA, mereka juga sangat rajin bagi dividen. Tapi harus diingat kembali bahwa perlu diversifikasi dan memakai uang dingin ya, biar investasinya aman dan nyaman. Dan kira pembahasan tentang NLCA yang bergerak bidang properti, tol, konstruksi, dan lain-lain. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.